Audio Jungle. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Bapak Awaludin Murni APMM, disilakan. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Cilacap. Yang terhormat Bapak Haji Tato Suharto Bamuji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati beserta Ibu, rekan-rekan anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati. Hari ini sangat luar biasa. Ini hadir semua. Di sini ada Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, dan Lanat, Ketua Pengadilan Agama. Luar biasa tepuk tangan. Yang saya hormati adik saya, Bapak Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, Ibu. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap terpilih, juga Kepala Dinas Pertanian terpilih, Bapak Ibu para pejabat pimpinan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para saksi, rohaniawan, tamu undangan serta hadirin yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita perlu menghayati, memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Saya atas nama pribadi keluarga menyampaikan kepada Bapak Farid Ma'ruf yang telah mendampingi saya dari saya masuk Cilacap tanggal 19 November tahun 2007. 2 tahun saya menjadi wakil bupati. 1 tahun saya menjadi pelaksana tugas bupati. 2 tahun saya menjadi bupati. Dulu masih jadi kabar pembangunan. Juga saya tahun 2012 sampai 2017. Dan tahun 2017 saya di demo, nggak boleh mundur untuk maju lagi. Tapi saya saran-saran dari Pak Farid, saya supaya maju lagi.
tugas, mau nggak kamu jadi untuk menggerakkan bahwa nanti saya jangan dikecewakan. Alhamdulillah saya jadi bupati, beliau jadi sekretaris daerah. Tapi ada yang penting lagi sebetulnya cerita ini, yaitu saya asli Magelang, istri saya Cimanggu, dan Pak Farid waktu itu tugas menjadi Menteri Polisi di Cimanggu, dapat jodoh juga di Cimanggu. Jadi artinya saya istrinya Cimanggu, Pak Farid dapat jodoh di Cimanggu. Yang ketiga adalah Awaludin Nuri. Ini istrinya orang Cimanggu. Kebetulan masih ponakannya jadi sama Cimanggu. Tapi tadi saya agak aneh, kenapa ada insinyur Susila? Ini sudah tadi udah sendirian. Tapi ada tugas dari Pak Satmoko Danardono. Beliau sudah mau memperkenalkan, yaitu dengan orang Cimanggu. Kebetulan masih ponakannya Teti. Juga masih saudaranya berawal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jodoh dan lebih cepat lebih baik Pak Satmoko. Karena itu masih jadi guru SMP di Cimanggu. Kita doakan semua semoga menjadi jodoh barokah sakinah mawaddah warahmah istiqomah. Ini doa menjelang bulan puasa, dan ini doanya ada di pendopo. Biasanya kalau di pendopo dikabulkan dan diijabahi Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan hal tersebut saya ucapkan selamat dan sukses kepada saudara Awaludin Nuri APMN dan saudara Insinyur Susilan. Saudara Awaludin Nuri menjadi sekretaris daerah, saudara Susilan menjadi Kepala Dinas Pertanian. Semoga kepercayaan ini menjadi motivasi saudara dalam mencurahkan segala daya dan upaya, tenaga, pikiran dalam membangun dan memajukan Kabupaten Cilacap yang kita cintai ini. Harapan saya ini tidaklah berlebihan, karena sekretaris daerah harus bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cilacap secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Perlu dipahami pula, jabatan sekretaris daerah merupakan jabatan penting dan strategis, karena selain jabatan tersebut adalah jabatan karir tertinggi dalam birokrasi pemerintah daerah. Posisi sekretaris daerah berfungsi sebagai motor penggerak, pusat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sumber inspirasi dan inovasi, serta simpul utama pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, serta pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cilacap. Saya ingatkan juga bahwa sebagai pejabat ASN tertinggi di tingkat pemerintah Kabupaten Cilacap, Sekda adalah muara akhir dari proses administrasi seluruh perangkat daerah kabupaten, baik dalam rangka administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, juga dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di samping itu, seorang sekda juga harus mampu memformulasikan alternatif terbaik bagi proses pengambilan keputusan
yang akan diambil oleh bupati. Untuk itu dibutuhkan kecermasan, kearifan yang tinggi, serta integritas yang kuat. Bagi seorang sekretaris daerah, tugas utama dan tugas yang paling berat sebagaimana saya rasakan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan sinergi. Sedangkan yang lainnya adalah bagaimana memperdayakan peran setiap satuan perangkat kerja daerah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Selanjutnya, menjadi sekda. Menjadi sekda harus menjadi orang yang memiliki kapabilitas tinggi, high capability, yaitu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan memiliki karakter yang baik di dalam menjalankan tugas. Sekda harus menjadi role model untuk seluruh OPD di bawah koordinasinya. Sekda harus bisa bekerja sama, pivot of time, karena tidak ada sukses yang bisa diraih sendirian. Kerja vertikal dengan atasan maupun bawahan, serta horizontal dengan sesama kolega dan mitra. Kesuksesan Sekda sebagai leader tidak ditentukan melalui seberapa banyak pendukung yang dimiliki, tetapi seberapa banyak leader-leader lain yang berhasil diciptakan, yaitu sekda harus mampu menggali dan menemukan potensi-potensi orang-orang yang ada di timnya. Jangan menjadikan kolega sebagai pesaing, melainkan jadikan mereka sebagai mitra. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya berkenaan dengan peran fasilitasi seorang sekda dalam konteks organisasi pemerintahan harus dapat menjadi penghubung antara bupati dan wakil bupati dengan seluruh kepala SKPD, antara bupati dan wakil bupati, dengan DPRD dan unsur Forkompimda, serta antara bupati wakil bupati dengan camat dan kepala desa, kelurahan, yang akan sangat menentukan kinerja pemerintah Kabupaten Cilacap secara menyeluruh. Karena sekda harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan dapat dirasakan keberadaannya. Hindari perkembangan polarisasi staf, tetapi utamakan peningkatan kompetensi staf di setiap lini. Karena saat ini kita membutuhkan performa perangkat daerah yang profesional. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh saudara sekda berlanjut. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelayanan kepada masyarakat hanya akan berjalan dengan baik karena kebersamaan menjadi bagian integral dan keadaan sebuah tim atau lembaga. Oleh karena itu, membangun rasa kebersamaan dan saling percaya antara setiap personil ASN menjadi kunci dari membangun kualitas tim yang baik dan siap memberi pelayanan terbaik kepada publik. Sebagai sekretaris daerah harus mampu meningkatkan sinergitas ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap. Jadi saya ingin mendorong seluruh personil ASN untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan. Hal ini menjadi bagian integral dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kuncinya adalah kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Seluruh jajaran ASN terus ditingkatkan. Selain itu,
membutuhkan motivasi agar selalu semangat melaksanakan tugas mulia melayani masyarakat. Selanjutnya, di sisi lain, sikap bersyukur harus menjadi fondasi dalam kehidupan apapun dan profesi apapun. Ketika seseorang senantiasa bersyukur dalam kehidupannya, maka ia ibarat terus memberi pupuk rasa syukur itu yang selanjutnya akan melahirkan kebaikan dalam tugasnya. Jadi, kunci hidup bahagia adalah menjalani kehidupan, termasuk melaksanakan aktivitas mulia sebagai ASN, agar menikmatinya selalu mengedepankan rasa syukur dan menerima apapun dengan ikhlas, karena kebahagiaan tidaklah identik menjadi milik mereka yang memiliki segalanya. Itu hanya akan menghampiri mereka yang bersyukur atas apapun situasi dan kondisi yang dialaminya. Oleh karena itu, hidup bahagia rumusnya syukur dan bekerja dengan ikhlas. Rasa syukur pertama, memiliki kesehatan yang prima. Nilainya mahal sekali, terutama saat pandemi COVID-19. Tidak dapat digantikan oleh uang seberapapun. Selain bersyukur, selalu berusaha agar tetap sehat, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Saya tambahkan, jadi pentingnya olahraga. Nanti setelah jadi sekda, ya sempatkanlah jalan. Jadi jangan nanti setelah jadi sekda sudah tidak ada waktu lagi untuk menemani jalan bupati. Karena sehat adalah kekayaan yang sangat mahal saat ini. Rasa syukur kedua, lahan ibadahnya luas sekali, dan selama 24 jam selama pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang membutuhkan ASN. Para ASN aktif mengingatkan masyarakat untuk taat melaksanakan protokol kesehatan, juga agar melaksanakan vaksinasi dan booster. Begitu luasnya lahan ibadah ini. Dan durasi waktu melayani masyarakat, insya Allah para ASN adalah ahli surga. Karena banyak kesempatan melayani masyarakat berasal dari berbagai lapisan dan latar belakang. Para ASN bakal masuk surga jika ikhlas melaksanakan aktivitasnya. Maka dari itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Rasa syukur ketiga, tidak mengalami putus hubungan kerja. Selama pandemi banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut. ASN tidak mengalami hal seperti itu. Mereka tetap bekerja seperti biasa dan menerima gaji. Rasa syukur keempat, bekerja di Cilacap, wilayahnya menyenangkan, nyaman, aman, kondusif, damai. Dengan kondisi ini, ASN dapat bekerja dan beribadah dengan tenang, khusyuk dan tawadhu. Rasa syukur kelima, bekerja di institusi yang berkredibel di dunia ASN sangat dihormati oleh masyarakat. Jadi apabila berkunjung kemanapun, jika ASN bertemu dengan masyarakat, pasti dihormati. Saya meminta ASN Kabupaten Cilacap harus dapat membangun komunikasi efektif. Kita harus menyisihkan diri dengan karakter orang yang diajak komunikasi. Selanjutnya, terkait dengan komunikasi dan komunikasi, ada dua komunikasi aktif dan cerdas. Keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup hanya diperoleh lewat kecerdasan komunikasi emosi. Oleh karena itu, setiap kalangan ASN dituntut untuk komunikasi dan silaturahmi. Kunci utama adalah komunikasi, kolaborasi, dan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi, pemerintah, dan keluarga, setelah lagi kita menjelang memasuki bulan
bulan suci Ramadan, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang, kesinggungan dan lain-lain. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pilar bagi jannah. Terima kasih. Selamat kepada saudara Mawar Juri dan selamat kepada Bapak Sujiwan. Semoga saudara senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan tugas ini. Kita tetap tampak bersama-sama, yaitu untuk Cilacap ke depan. Saya mungkin ini juga melantik sekda ini yang terakhir, karena besok tanggal 19 November saya juga mau pensiun. Saya seperti Pak Farid. Ini kebersamaan ini terus untuk tetap nanti Pak Farid, walaupun Pak Farid sudah pensiun, nanti mungkin saya akan sering datang ke sana untuk ngopi ngobrol. Dan saya minta Pak Awangkin, nanti ini banyak pengalaman yang kemarin masih banyak banyak belum selesai. Nanti apa yang telah dicanangkan oleh Pak Farid nanti bisa diteruskan oleh Pak Awangkin. Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan tetap nanti saya minta kepada ASN untuk memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap pakai protokol COVID, protokol kesehatan COVID. Juga sebentar lagi besok pasti taweh ini juga akan rendah. Ini juga harus diantisipasi, jangan sampai kita yang sudah bekerja terus sampai ini bisa kecolongan. Juga saya minta nanti Pak Sekda untuk bagaimana booster ini juga ditingkatkan. Ini karena booster ini rutin, dan nanti saya mungkin dalam 1-2 hari lagi saya bersama Pemuda, Bapak Ketua Dewan, Kapolres, Pak Dandim dan semua nanti akan operasi pasar. Jangan sampai pasar juga harga naik, barang nggak ada menjadi masalah. Tapi yang lebih lagi jaga kesehatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.